Halo, selamat datang kembali Anda semua. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu strategi negosiasi yang kuat banget. Langsung dari bab 13 buku Secrets of Power Negotiating. Fokusnya satu aja, jangan pernah kasih konsesi tanpa minta imbalan. Kita bakal kupas tuntas kenapa ini penting banget dan gimana caranya biar Anda nggak gampang terkikis pas lagi tawar-menawar. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Yap, betul banget. Ini prinsip yang kadang suka dianggap sepele, padahal dampaknya itu luar biasa. Bisa mengubah hasil akhir negosiasi loh. Bisa kita sebut taktik tukar guling atau ya, trade-off gambit. Intinya sih pertukaran. Yang menarik tuh gimana kebiasaan simple ini selalu minta sesuatu balik, bisa banget ngubah dinamika kekuatan dalam perundingan. Ini bukan basa-basi, tapi strategi inti. Kecil apapun itu, jangan langsung iya atau enggak. Tapi selalu tanya dulu. Oke, kalau kami bisa bantu soal itu, kira-kira apa nih yang bisa Anda kasih? Gitu. Di buku ada contoh bagus tuh. Misal lagi jual rumah, terus pembeli tiba-tiba minta izin masukin barang lebih awal gitu kan, sebelum serah terima resmi. Nah, iya benar. Itu kan permintaan umum ya. Respon biasa kan, ya boleh, atau waduh, nggak bisa. Tapi, buku ini ngajarin beda. Jangan kasih gratisan. Yang lebih cerdas tuh bilang, oke juga permintaannya. Coba saya cek dulu ya. Tapi, andai kata nih, kami bisa bantu soal ini, kira-kira dari sisi Anda, ada penyesuaian apa yang bisa ditawarin balik? Ini langsung nunjukin kalau bantuan kita tuh ada nilainya. Nggak cuma-cuma. Oke. Jadi bukan ngasih gitu aja ya, tapi buka kesempatan buat tuker nilai. Nah, kenapa sih ini penting banget? Apa alasannya? Ada dua alasan utama sih yang ditekankan di buku ini. Pertama, yaitu tadi, buat ningkatin nilai konsesi kita. Pas kita minta imbalan, kita tuh kayak ngasih sinyal, ini berharga loh yang saya kasih, jadi nggak bisa dianggap enteng. Nilainya ini bisa disimpan buat ditukar nanti. Kayak contoh penjual forklift di buku itu. Pas pembeli minta kirim cepat, penjualnya setuju. Tapi ada syaratnya. Nanti pas penjual butuh bayaran dipercepat, dia bisa ingetin, "Ingat kan, kami udah bantu kirim cepat. Nah, sekarang gantian dong bantu kami percepat bayarannya." Ada modal buat nagih balik gitu. Oke. Jadi kayak bikin rekening bantuan timbal balik gitu ya, yang bisa dipakai nanti. Masuk akal banget. Terus alasan kedua apa? Yang kedua, ini juga krusial, buat nyetop yang namanya pengerusan atau grinding away. Gini, kalau lawan tahu tiap minta sesuatu pasti ada biayanya, maksudnya mereka harus kasih sesuatu juga, mereka bakal mikir dua kali buat minta terus-terusan hal-hal kecil. Permintaan kecil yang terus diturutin tanpa imbalan itu, lama-lama bisa ngikis posisi kita loh, tanpa kita sadar. Bener juga ya. Kayak digerogoti sedikit-sedikit gitu ya. Satu-satu nggak berasa, tahu-tahu udah banyak banget yang kita kasih. Ada cerita menarik nggak di buku soal ini? Ada banget. Diceritain tuh soal salesperson yang mungkin terlalu baik ya. Tiap calon pembeli minta tambahan kecil, dikit-dikit gitu, dia selalu bilang, "Oh, bisa-bisa diatur," tapi nggak pernah minta apa-apa balik. Hasilnya, justru deal besarnya gagal total. Kenapa? Karena pembeli jadi ngerasa bisa minta terus tanpa batas. Ekspektasinya jadi ketinggian. Sebaliknya, ada juga cerita eksekutif senior di perusahaan gede, Fortune 500. Dia ngaku dari semua seminar negosiasi, pelajaran paling penting itu ya soal trade-off ini. Prinsip simple, tapi efeknya gede banget. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Jadi ini bukan cuma hitung-hitungan untung rugi doang ya, tapi lebih ke psikologi negosiasinya. Soal jaga keseimbangan, bangun respek, dan yang penting biar nggak macet atau gagal cuma gara-gara satu pihak ngerasa bisa ambil terus tanpa ngasih. Biar adil mainnya, gitu kan? Tepat, persis. Ini juga bikin ada rasa kepemilikan bareng soal solusinya. Pas pihak lain harus bayar buat dapat konsensi kita, secara psikologis mereka jadi lebih ngehargain konsesi itu. Mereka ngerasa ikut investasi di deal itu. Jadinya mereka ngerasa ikut andil, bukan cuma nerima aja. Dan seringnya, ini bikin mereka malah lebih puas loh sama hasilnya. Merasa menang karena dapat yang dimau lewat usaha tukeran. Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat pendengar kita, langkah praktisnya gitu dari bab 13 ini? Intinya sih simple, tapi perlu dilatih. Biasain diri buat refleks nanya, kalau kami bisa bantu soal ini, apa yang bisa Anda tawarin sebagai gantinya? Tiap kali ada yang minta konsesi, sekecil apapun itu.
Pertanyaan itu aja udah cukup buat ngubah arah obrolan dan jagain nilai kita. Jadi dengan membiasakan pertanyaan simple itu, kita nggak cuma jagain nilai kita, tapi juga lebih megang kendali arah negosiasinya ya, dan bikin kesepakatan yang lebih kuat, saling untung gitu. Betul. Dan ini sebenarnya bisa kita tarik lebih luas lagi kan ya. Gimana caranya menciptakan dinamika memberi-menerima yang sehat ini di banyak aspek interaksi kita. Nggak cuma di meja negosiasi formal aja. Direnungkan. Di luar konteks negosiasi bisnis yang formal gitu ya, gimana prinsip trade-off atau memberi-menerima ini bisa kita terapkan secara halus aja gitu dalam interaksi sehari-hari. Misalnya sama pasangan, anak, teman, atau rekan kerja. Kapan sih momen-momen di mana sedikit keseimbangan timbal balik itu bisa bikin hubungan tetap sehat, biar nggak ada yang ngerasa kok gue doang yang ngasih. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan sendiri ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya.